Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan perubahan entalpi dengan metode kalorimetri. Metode ini menggunakan satu alat yang disebut dengan kalorimeter ya. Ada POM kalorimeter, ada kalorimeter sederhana. Ilustrasi di sini menunjukkan kalorimeter sederhana. Nah, pada desain alat ini ada dua wadah bagian dalam yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi ya. Kemudian wadah bagian luar yang mengisolasi supaya energi tidak keluar dari sistem. Nah, di antara dua wadah ini ada isolator, atau ruang hampa. Nah, dari desain alat ini dapat diperhatikan bahwa gambar bagian bawah ini adalah kalorimeter sederhana. Ketika mau mengukur perubahan entalpi, maka zat yang akan diuji dimasukkan melalui tempat memasukkan zat ini, dibuka, dimasukkan dan segera ditutup. Kemudian di sini dipasangkan dengan termometer ya, untuk mengukur perubahan suhunya, dan ini ada batang pengaduk untuk membuat reaksinya menjadi segera homogen. Nah, prinsipnya pada alat ini adalah mengukur jumlah kalori reaksi yang diserap atau dilepas pada reaksi kimia. Pada reaksi eksoterm, kalori diserap oleh larutan dalam kalorimeter, dan sebaliknya pada reaksi endoterm, kalori diserap dari larutan, dikebalikannya. Nah, dengan mengukur perubahan suhu akhir dan suhu awal dari reaksi itu ya, maka kita akan dapat mengetahui kalori suatu reaksi melalui dasar perhitungan sebagai berikut. Nah, delta H itu menyatakan kalori yang diserap atau dilepas suatu reaksi pada tekanan tetap. Nah, Q reaksi pada kalorimeter tadi itu dilakukan pada tekanan tetap, maka delta H sama dengan Q reaksi. Oke, dalam kalorimeter, kalori yang dilepas atau diserap reaksi itu adalah sama dengan kalori yang dilepas atau diserap oleh larutan. Maka dapat dirumuskan Q reaksi ditambah dengan Q larutan adalah sama dengan 0. Ketika dipindah ruas, maka Q reaksi sama dengan min Q larutan. Nah, Q larutan rumusnya adalah MC kali delta T itu ya. Jadi Q reaksi adalah sama dengan min Q larutan, atau Q reaksi sama dengan min MC delta T. Nah, nanti jika kalorimeternya itu menyerap panas ya, berarti kalorimeternya juga harus diperhitungkan. Rumusnya ditambah dengan Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Atau jika dijabarkan, min MC delta T ditambah dengan C kali delta T. Ada perbedaan ya, di sini C kecil, di sini C besar. Kalau C kecil miliknya larutan, C besar adalah kapasitas kalor dari kalorimeter. Kemudian untuk delta H standar itu adalah Q reaksi per mol, atau jika menggunakan Q larutan itu ditambahkan dengan min ya. Kenapa? Karena Q reaksi sama dengan min Q larutan ya. Nah, M menunjukkan massa ya, penjelasan dari perumusan ini. Kemudian C kecil adalah kalori jenis dari larutan atau zat yang diukur perubahan entalpinya. C besar adalah kapasitas kalor dari kalorimeter, dan delta T adalah perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal dalam satuan Kelvin. Nah, nanti ada catatan, apabila kapasitas kalorimeter itu tidak diketahui, maka dianggap wadah tidak menyerap kalor atau Q kalorimeternya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sebagai berikut. Pembakaran 1,8 gram etanol dalam kalorimeter menghasilkan panas. Nah, panasnya itu digunakan untuk menaikkan suhu 250 gram air. Suhunya meningkat dari 25 derajat Celcius menjadi 62 derajat Celcius
dengan kalor jenis air 4,184 Joule per gram Kelvin, maka diminta untuk menentukan entalpi pembakaran etanol. Maka yang dilakukan dulu ya, kita pastikan bahwa pada soal ini kalorimeter dianggap tidak menyerap panas karena Hi kalorimeternya sama dengan 0. Tidak diketahui kapasitas kalorimeter, maka diasumsikan kalorimeternya tidak menyerap panas, tidak berpengaruh, artinya begitu. Hi larutan di sini adalah Hi air. Nah, kenapa? Karena pembakaran dari etanol ini tadi menaikkan suhu 250 gram air. Yang berubah suhunya adalah air, maka massa yang kita gunakan adalah massa yang mengalami perubahan suhu adalah massa dari air. Nah, berapa banyak etanol yang dibakar gitu ya, maka kita harus hitung dulu molnya. Mol rumusnya adalah massa dibagi mr. 1,8 gram etanol dibagi dengan mr nya 46 sama dengan 0,039 mol. Ini adalah banyaknya etanol yang dibakar. Kemudian kita hitung berapa Hi reaksinya. Hi reaksinya adalah min Hi dari larutan, tapi dalam hal ini digantikan dengan air karena yang naik suhunya adalah air, ditambah dengan Hi kalorimeter. Nah, Hi kalorimeternya 0 ini ya, maka ini tidak dipakai itu ya. Kita hanya lihat dari MC delta T dari air saja. Kita masukkan massanya ya, M nya 250 gram, ini 250 gram ya. Kapasitas kalornya C 4,184 kalor jenis airnya ini. Nah, kemudian perubahan suhunya delta T, nah dikonversikan menjadi Kelvin ditambah dengan 273 ya. Delta T nya adalah 62 derajat Celcius ditambah dengan 273 Kelvin, maka 335 Kelvin. Suhu awalnya dari 25 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin dikonversikan ke Kelvin ya, itu sama dengan 29 Kelvin. Nah, ini pengurangannya adalah 37 Kelvin. Kita hitung, hasil perhitungannya adalah min 38702 Joule atau 38,7 kJ. Nah, Hi reaksi ini masih untuk 0,039 mol etanol. Maka untuk pembakaran 1 mol etanol rumusnya adalah delta H adalah Hi reaksi per jumlah mol min 38,7 kJ ya, karena membebaskan kalor itu ya, dibagi dengan 0,039 mol. Hasilnya adalah min 992,3 kJ per mol. Kita lihat contoh yang kedua. 20 gram NaOH padat dilarutkan dalam kalorimeter yang berisi 180 gram air. Suhu awal larutan 26,5 derajat Celcius dan akhirnya adalah 46,5 derajat Celcius. Kalor jenis air sekian, kapasitas kalor kalorimeter adalah 12,5 Joule per Kelvin. Berapa delta H larutannya? Nah, kita hitung dulu NaOH yang bereaksi ini berapa mol ya, massa dibagi dengan mR 20 per 40, maka hasilnya adalah 0,5 mol. Ini massa ya, massa, gram ini massa. Nah, sedangkan untuk massa larutan, perhatikan di sini dalam larutan tersusun oleh 20 gram NaOH padat yang dilarutkan ke dalam 180 gram air, maka massa larutannya adalah 20 gram NaOH ditambah dengan 180 gram air atau sama dengan 200 gram. Kita masukkan Hi reaksinya adalah min Hi larutan ditambah dengan Hi kalorimeter.
karena kapasitas kalorimeter diketahui, maka di sini kalorimeter melakukan penyerapan kalori juga, maka harus diperhitungkan. Kita masukkan ya, masanya 200, ini masuk ke sini. C ini adalah kalori jenis dari air 4,2 ya, C kecil ini. Kemudian delta T nya adalah selisih dari suhu akhir dan suhu awal dalam Kelvin ya, atau langsung dikurangi saja tidak apa-apa karena selisihnya akan sama. Nah, selisihnya adalah 20 Kelvin ditambah dengan Hi kalorimeter, rumusnya adalah C kali delta T. C nya adalah 12,5, C besar dikalikan dengan delta T sama 20 Kelvin. Hasil perhitungannya adalah min 17.050 Joule atau min 17,05 kilojoule. Nah, ini tadi masih untuk berapa mol? 0,5 mol. Ini masih untuk 0,5 mol ya, 0,5 mol. Maka untuk 1 mol rumusnya delta H adalah Ki reaksi per jumlah mol. Nah, kita masukkan Ki-nya min 17,05 dibagi dengan molnya 0,5 mol. Hasilnya adalah min 34,1 kilojoule per mol. Perhatikan di sini, kalau setengah mol itu min 17,05, berarti kalau 1 mol kan 2 kalinya ya. Nah, dari 17,05 menjadi 34,1 min karena dia melepaskan kalori. Oke, demikian tadi belajar kita mengenai menentukan delta H dengan kalorimeter. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.